Ya, halo pemirsa. Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kebutuhan masyarakat begitu, yaitu keberadaan dari tabung gas LPG 3 kg, di mana pemerintah akan memberikan salah satu cara lagi untuk membeli dengan menggunakan KTP. Nah, seperti apa dampak, kemudian mungkin kita lihat seperti apa nanti kesibukan-kesibukan yang harus dilakukan dan disiapkan oleh masyarakat. Kita akan langsung membahasnya langsung saja dalam Market Review berikut ini. Ya, pemirsa, pemerintah akan memberlakukan kewajiban pembelian tabung gas LPG 3 kg dengan menggunakan KTP pada bulan Januari 24 mendatang. Kementerian SDM juga mengingatkan pembeli LPG 3 kg bersubsidi untuk mendaftarkan diri secepatnya agar tetap bisa menikmati gas melon tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan aturan teknis terkait pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 kg. Aturan tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas tertentu tepat sasaran yang ditetapkan pada 27 Februari 2023. BLI Tanyar ini bertujuan mewujudkan pendistribusian isi ulang LPG 3 kg secara tepat sasaran ke pengguna yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Untuk itu Kementerian SDM memastikan akan terus melakukan pendataan konsumen LPG 3 kg. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Aryaji menegaskan, pendataan awal hanya pencatatan dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga tanpa ada pembatasan pembelian. Sedangkan untuk pelaku usaha diperlukan tambahan berupa foto diri dan tempat usaha. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pengawasan bersama kepolisian dan Pertamina serta memberikan sanksi bagi agen atau oknum yang melakukan pengoplosan. Tentunya pemerintah juga akan di depan, di mana kita akan memetakan konsumen-konsumen yang berhak mendapatkan PSO, LPG PSO ini. Ya. Kemudian nanti kita akan sampaikan kepada Pertamina bahwa mohon kiranya bisa sampai kepada konsumen tersebut. Ya. Selain yang sudah bagus dilaksanakan oleh Pertamina saat ini, tadi disampaikan oleh Pak Rifa bahwa registrasi berjalan dengan lancar. Hampir semua pangkalan sudah ya, hampir semua pangkalan sudah ada ininya pendaftarannya, registrasinya. Sementara itu pembelian tabung gas LPG 3 kg bagi pembeli terdaftar dengan menggunakan KTP akan mulai diberlakukan efektif pada bulan Januari 2024. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, efektivitas pembelian LPG 3 kg dengan KTP, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miners Institute. Ya, halo, selamat pagi Mas Komaydi. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Baik Mas, terima kasih banyak. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini kita akan langsung review dari Reform Miners Institute terkait dengan penyaluran pendistribusian tabung gas LPG 3 kg atau gas melon ini selama ini seperti apa sih realnya begitu Mas Komaydi? Iya, sebelum ke sana mungkin ini kan perlu kelas balik sebentar ya Mas. Ini kan bagian dari program konversi penggunaan minyak tanah yang dimulai sejak tahun 2007 ya Mas Pras. Oke. Jadi pada saat itu kan kita pakai minyak tanah kemudian dikonversi ke LPG begitu. Jadi yang dulu pangkalan minyak tanah kemudian menjadi pangkalan LPG dan ini seluruh Indonesia Mas, dari Sabang sampai Merauke sampai ke pelosok-pelosok begitu ya. Jadi memang karena ini untuk kebutuhan dasar Mas untuk memasak, jadi aksesnya sampai ke semuanya, ke wilayah seluruh Indonesia termasuk untuk di pedesaan-pedesaan yang terbatas dengan akses infrastruktur juga harus mendapatkan ini begitu ya. Jadi selama ini berjalan normal dan konversinya juga sekarang sudah disebutkan hampir mencapai 100% ya Mas. Kalau dulu mungkin masih ada beberapa wilayah yang enggan memakai, tetapi sekarang disampaikan sudah mendekati 100% begitu. Nah,
problemnya tentu karena ini berkaitan dengan barang subsidi dan non subsidi, Mas. Ketika ada disparitas harga, ini seringkali ya terjadi penyimpangan begitu, Mas. Seperti yang terjadi di komoditas subsidi yang lain, biasanya kalau ada produk yang sama, tetapi dengan barang yang dengan harga yang berbeda, biasanya akan terjadi penyimpangan begitu ya. Karena ini isinya sama, Mas Pras, antara yang ditabung 3 kilo dengan yang di 5 kilo, 12 maupun 50 kan isinya sama. Hanya harganya berbeda, sehingga memunculkan potensi untuk bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pengoplosan. Karena kalau yang ini kan harga eceran tertingginya 4.250, Mas, per kilogram. Sementara kalau harga di pasar internasional mungkin sekarang udah di kisaran 18 sampai 20 ribu. Jadi artinya per kilo sendiri selisihnya sudah ada 15 ribuan. Ini menjadi insentif bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan begitu, Mas. Nah, ini yang diidentifikasi sejauh ini volume realisasinya lebih besar daripada yang seharusnya. Berarti ada indikasi sebagian tidak dinikmati oleh yang berhak begitu, Mas. Oke. Kira-kira itu problemnya selama ini, Mas Pras. Iya, dan itu yang menjadi dasar mungkin jadi tidak tepat sasarannya begitu, Mas Komaydi. Betul, betul, Mas. Karena kan yang namanya distribusi barang, subsidi barang, ini selalu pasti ada penyimpangan ketika ada disparitas harga, Mas. Ini sudah hukum alam ya, yang namanya ketika di situ ada insentif, biasanya kita terlepas bicara dari baik dan tidak begitu ya. Tentu ini tidak dalam rangka untuk mendukung tindakannya, tetapi yang namanya prinsip ekonomi ketika ada margin di situ pasti ada menimbulkan potensi untuk melakukan tindakan yang menyimpang begitu, Mas. Artinya yang semestinya diterima oleh masyarakat kelompok tertentu, kemudian katakanlah ada pihak-pihak tertentu yang membeli dalam jumlah besar, terus kemudian dipindahkan ke tabung yang non subsidi. Karena tadi, Mas, selisihnya 15.000 per kilogram, misalnya katakanlah mereka ngambil 10.000 saja per kilogram, dengan hanya memindahkan, pekerjaannya sederhana, mungkin di dalam 1 hari tinggal dihitung mereka bisa memindahkan berapa tabung begitu. Nah, ini tuh keuntungan yang diambil oleh mereka yang semestinya dinikmati oleh masyarakat dan dialokasikan dari APBN, kemudian menjadi tidak sesuai peruntukan begitu, Mas Pras. Nah, ini mungkin yang menjadi dasar untuk diatur oleh pemerintah bagaimana supaya lebih tepat sasaran dan anggaran yang sudah dialokasikan juga sesuai dengan tujuan atau objektif semula begitu, Mas Pras. Lantas bagaimana dengan langkah yang ditempuh pemerintah begitu? Pembelian nanti untuk tabung gas LPG 3 kg dengan menggunakan KTP, di mana saat ini Kementerian SDM juga sudah melakukan woro-woro lah masyarakat untuk segera mendaftarkan diri. Nah, ini bagaimana Anda melihat? Apakah cukup efektif? Iya, di satu sisi saya melihat ini sesuatu niat baik dari pemerintah untuk melakukan perbaikan atau penataan begitu ya, Mas. Iya. Tetapi di sisi yang lain, kalau sifatnya masih pembatasan, ya kerumitan di dalam teknis pelaksanaannya pasti akan terjadi begitu ya, Mas. Dan kemudian nanti dihitung-hitung antara biaya yang dikeluarkan di dalam melaksanakan program dengan potensi yang dihemat, kira-kira masih cukup worth it atau tidak begitu ya. Jangan-jangan nanti biayanya cukup banyak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen kan nanti juga akan melibatkan Pertamina, BPH, terus teman-teman di kepolisian. Nah, kalau ini additional tupoksi bagi mereka kan tentu ada anggaran yang harus disiapkan untuk melakukan itu begitu, Mas. Nah, ini dengan nanti yang dihemat menjadi tepat sasaran, kira-kira cukup sepadan atau tidak. Kalau tidak sepadan kan kemudian juga tanda tanya untuk apa ini dilakukan begitu. Nah, tentu tujuannya jelas bahwa ini untuk memperbaiki tata kelola supaya lebih tepat sasaran. Tetapi yang bisa kami sampaikan dari Reformener berdasarkan kajian kami, kalau mekanismenya masih ke subsidi barang, yang namanya deviasi atau penyimpangan akan terjadi, berapapun itu besarannya ya, Mas Pras. Karena itu idealnya kalau kita ingin lebih tepat sasaran ya subsidinya langsung, subsidinya ke orang, Mas. Jadi dipetakan siapa-siapa yang berhak, karena nanti akan disinergikan, karena nanti berdasarkan apa yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pendaftaran, kalau berdasarkan Kemen SDM di dalam konteks pengaturan ini kan dibagi menjadi 2 tahap. Betul. Dan tahap pertama juga pendaftaran, kemudian nanti akan pelaksanaannya tadi disebutkan di Januari atau di awal 2024. Dan yang menjadi catatan kami
ini adalah menjelang tahun politik ya Mas, atau sudah di tahun politik Iya, begitu. Nah, itu dia. jangan sampai kegaduhan-kegaduhan ini kemudian menyebabkan tahun politiknya atau tensinya menjadi lebih tinggi lagi begitu Mas Bras. Nah, pengamatan dari Mas Komedi sendiri bagaimana sebenarnya respon dari masyarakat begitu? Apakah sosialisasinya sudah masif, kemudian juga masyarakat sudah well informed ya terkait dengan kebijakan ini? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Komedi, Baik, kita akan jeda dulu baik. sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan pendistribusian dari LPG 3 kg. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati dari sisi tahapan-tahapannya berdasarkan Kepmen SDM nomor 37 tahun 2023. Tahap pertama, pendataan pengguna LPG ke dalam sistem berbasis web dan atau aplikasi. Kemudian tahap kedua, ada pemadanan data pengguna LPG dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi ini sistematis yang tengah dilakukan begitu ya oleh pemerintah khususnya dari Kementerian SDM terkait dengan penyalurannya nanti di tahun 2024 yang rencananya akan menggunakan KTP. Kemudian kita lihat dari ketentuan pensasaran pengguna LPG tertentu. Ini Kepmen SDM nomor 37 tahun 2023. Hanya pengguna LPG tertentu yang telah terdata di database saja ini yang bisa memperoleh atau membeli berarti ya tabung LPG 3 kg. Kemudian ada pembatasan volume pembelian LPG tertentu per bulan per pengguna. Jadi memang nanti akan ada kuota juga nih yang akan diterapkan terkait dengan pembelian LPG 3 kg atau gas melon. Selanjutnya pengguna LPG 3 kg ini siapa saja? Yang pertama, rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Freeport Minor Institute. Mas Komedi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dilihat tahapan-tahapan yang tadi sudah sempat Anda singgung sedikit, sekarang memang lagi proses pendaftaran begitu ya, melalui web ataupun aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian tahapan berikutnya pemadanan data, dan bagaimana Anda melihat tahapan-tahapan yang tengah dilakukan saat ini? Iya, kalau tahap awalnya kan sebetulnya sudah jalan, yang bahkan sebelum regulasi ini terbit, Pertamina sudah melakukan itu ya sebagai pelaksana penugasan. Saat itu lebih dilakukan sebetulnya untuk BBM yang subsidi ya Mas, lebih Oke. ke kalau nggak salah RON 90 ya merek dagangnya Pertalite begitu untuk kemudian sekalian untuk yang LPG 3 kilo begitu. Dan Baik. jadi artinya sebetulnya ini awalnya inisiatifnya berangkat dari pelaksana penugasan karena mungkin bebannya juga sudah terlalu besar. Jadi mereka berkepentingan untuk ini dilakukan pengaturan supaya lebih tepat sasaran begitu. Karena kan memang kalau subsidi ini bagi pelaksana PSO kan agak dilema begitu ya Mas. Jadi semakin besar bukan semakin untung begitu ya, tetapi semakin besar biasanya mereka akan bermasalah di dalam cash flow. Karena kan yang masuk ke cash flow mereka sebagian dulu nih Mas. Tadi saya sampaikan HET-nya kan ditetapkan 4.250. Berarti selisihnya kan ada 15 ribuan sendiri kalau udah mendekati 20 ribu. Nah yang masuk ke kas mereka kan hanya yang 4.250. Oke. Sementara yang hampir 15 ribu kan masuknya mungkin 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian tergantung mekanisme pentahapan penagihannya ke Kementerian Keuangan begitu Mas. Nah, jadi mereka berkepentingan untuk melakukan itu dalam konteks bisnis begitu. Nah, kalau lihat tahapannya Mas, yang pertama sudah dilakukan, tetapi yang lebih kompleks nanti di tahapan kedua nih Mas. Oke. Karena harus melakukan pemadanan atau pencocokan ya mungkin bahasanya yang lebih sederhana dengan lembaga dan instansi terkait nih Mas, dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, di Kementerian Sosial, karena ini berkaitan nanti dengan siapa yang berhak dan tidak berhak. Nanti akan ditentukan yang berhak itu pendapatannya berapa begitu. Nanti bicara lagi mengenai data kemiskinan nih Mas, karena data kemiskinan juga layernya banyak, ada miskin, mendekati miskin, sangat miskin, miskin sekali, jadi layernya banyak. Ya, nanti yang dapat di layer berapa ini juga akan menjadi perdebatan begitu. Yang cukup menarik sampai sejauh ini, tadi juga di infografik disampaikan oleh Mas Bas, yang menerima ada 4. Yang terbesar itu adalah di sektor rumah tangga Mas, yang terbesar.
Tapi di dalam regulasi yang ada, di sana tidak pernah ditemukan ada diksi bahwa ini untuk rakyat miskin, Mas. Hanya untuk penerima tertentu. Nah, tertentunya Betul. sendiri juga tidak ada definisi secara jelas begitu. Meskipun di dalam tabung yang hijau itu ditulisi untuk rakyat miskin ya, Mas. Iya, Di sini ditulisin. betul. Tetapi di dalam regulasinya sebetulnya tidak ditemukan bahwa ini untuk rakyat miskin. Sehingga semua masyarakat yang ada di Indonesia yang merasa berhak begitu. Kalau kemudian batasannya adalah kepantasan kemudian, Mas. Karena di sini ada rumah tangga, usaha mikro, kemudian ada petani sasaran, ada nelayan sasaran. Nah, yang paling besar dari 8 juta ton per year atau per tahun itu di sektor rumah tangga. Kenapa kok di sektor rumah tangga? Karena ini memang merupakan konversi dari sekitar 12 juta kiloliter atau sekitar 12 miliar liter minyak tanah yang dikonversi ke LPG begitu, Mas Pras. Sehingga Oke. saya kira kita perlu ingat historisnya bahwa ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk menata supaya subsidinya nggak terlalu besar di minyak tanah pada saat itu, sehingga Iya. sekarang juga harus ingat bahwa ini ya memang kesadaran butuhnya besar karena untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang saat itu menggunakan minyak tanah begitu, Baik. Mas Pras. Mas Komedi, kalau kita cermati memang nanti ada satu lembaga yang akan memang melaksanakan PSO ya terhadap LPG 3 Iya. kg ini. Lantas apakah di situ nanti akan ada masalah baru terkait dengan pembayarannya sendiri, subsidi yang harus diberikan di barang itu dalam artian LPG 3 kg begitu? Iya, kalau yang namanya melalui mekanisme subsidi barang pasti problemnya ada di dua segmen yang pertama ya, Mas. Yang pertama ada penyalahgunaan atau penyimpangan potensinya, karena Oke. saya selalu sampaikan ke teman-teman mahasiswa ketika ngajar, yang namanya subsidi itu kalau teori harga itu seperti air. Air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau barangnya sama, pasti harga yang lebih rendah yang akan dituju. Nah, yang lebih rendah kan yang tabung 3 kilo ini, Mas. Betul. Dibandingkan yang pink maupun yang ungu maupun yang biru, ini adalah yang paling murah begitu. Selisihnya tadi saya sebutkan untuk di sekarang mungkin antara 12 sampai 15 ribu per kilogram. Ini menjadi insentif yang luar biasa bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari manfaat di situ begitu. Nah, yang kedua tadi seperti yang catatan Mas Pras bahwa ini juga ada problem nanti antara pelaksana penugasan dengan pemerintah. Sejauh mana konsistensi pemerintah di dalam melakukan pembayaran begitu, karena pembayaran ini juga akan Ya. menjadi kunci untuk keberlanjutan program ya, Mas. Jadi Betul. kalau misalnya kita sebutlah ini ditugaskan ke Pertamina misalnya, kalau pembayaran ke Pertamina katakanlah tidak lancar, ya Ya. Pertamina melakukan pengadaan untuk berikutnya kan nggak lancar juga, Mas. Betul, itu dia. Kalau nggak lancar juga nanti efeknya ya ke masyarakat atau ke penerima manfaat begitu, nanti LPG-nya menjadi langka dan lain sebagainya. Iya. Bukan masalah katakanlah pasokannya nggak ada, tetapi mungkin lebih ke masalah belum adanya penyelesaian masalah subsidi yang disepakati, sehingga uangnya nggak ada untuk dilakukan pembelian yang tahapan berikutnya begitu, Mas Pras. Jangan Nah, sampai itu terjadi begitu. betul. Nah, solusi apa yang Anda bisa rekomendasikan, Pak Komedi? Ataupun nanti dengan solusi yang baru itu perlu juga tidak sih payung hukumnya? Kita bahas lagi di segmen berikutnya, Mas Baik. Komedi. Kita akan Baik, bicara lagi. Mas. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Nah, ini menarik Mas Komedi. Kalau misalnya rekomendasi, solusi apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah terkait dengan proses yang tengah berjalan saat ini, subsidi langsung ke barangnya kah atau kepada penerimanya ini? Silakan. Iya, kalau yang paling ideal sebetulnya langsung ke penerima ya, Mas Pras. Jadi kalau misalkan si A yang menerima begitu kan potensi terjadi penyimpangannya kecil ya. Artinya kan mungkin langsung ke cash transfer begitu. Kalau di beberapa negara yang sudah maju begitu, biasanya memang mereka diberikan satu ID atau mungkin pakai card gitu yang bisa untuk ditransaksikan di semua subsidi, baik di subsidi pendidikan, kesehatan maupun di kebutuhan pokok. Biasanya sudah ada di situ, sehingga barang yang ada di masyarakat harganya sama, Mas. Baik warna hijau, pink, yang biru maupun yang ungu harganya sama. Hanya saja mungkin nanti masyarakat punya pilihan yang variatif ya. Hanya yang ada yang
3 kilo, 5 kilo itu hanya masalah kemasan, tetapi harganya sama. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Database-nya sudah cukup lengkap, sehingga tadi sebetulnya yang di berbasis web itu adalah awal untuk bisa melangkah ke sana kalau nanti pemadanannya atau pencocokan antar lembaga itu bisa berjalan lancar ya Mas. Jadi kalau sudah punya database yang begitu solid, ya ngapain kemudian untuk dilakukan ke subsidi barang, kan bisa ke tahapan langsung subsidi langsung, karena petanya sudah jelas nih. Ya, ya. Misalnya di DKI Jakarta ada sekian ribu atau sekian juta masyarakat yang berhak berdasarkan basis data ini dengan rekening dan lain sebagainya, kan tinggal ditransfer saja ke mereka, nanti harganya sama. Jadi kalau katakanlah sekarang harganya di mereka 4.250, terus kemudian disubsidi sekian, belinya tinggal sekian, nanti subsidinya tidak melalui barang tetapi kemudian masuk ke transfer begitu Mas Pras. Itu lebih sederhana begitu. Nah, tetapi kalau itu belum bisa dilakukan, kemudian tahapan yang ada sekarang kan masih akan ke barang. Nah, yang ke barang ini harus hati-hati di dalam konteks pengawasannya, termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan ya Mas, termasuk yang teman-teman di Pemda, di pemerintahan daerah juga berkepentingan untuk bagaimana ikut terlibat aktif mengawasi pendistribusian di daerahnya masing-masing. Misalkan saya sebut Tangsel begitu ya, pemerintah kota juga harus ikut aktif mengawasi itu, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak juga harus ikut membantu. Nah, problemnya kebijakan subsidinya masih di pemerintah pusat nih, penentuannya, anggarannya dan lain sebagainya. Tetapi teknisnya harus melibatkan teman-teman di daerah. Jadi harus ada sinergi antara pusat dan daerah sih Mas Pras dalam hal ini. Oke, dan ini hanya tersisa beberapa bulan saja menjelang akhir tahun. Iya. Kalau memangnya jadi diterapkan tahun depan begitu, Anda melihat bagaimana Betul. prospeknya, begitu proyeksi Anda, apakah bisa sesuai target juga nih dalam artian waktu yang tengah berjalan sampai dengan akhir tahun? Iya, ini kan sebentar lagi sudah September ya Mas, jadi tinggal beberapa bulan dan saya kira juga ada beberapa bulan-bulan yang saya kira cukup krusial di dalam konteks pasokan energi ya. Nanti mendekati di Natal, tahun baru itu biasanya konsumsinya kan naik signifikan termasuk di sektor usaha mikro dan menengahnya. Kemudian juga di 2024 jangan dilupakan ini adalah tahun politik yang biasanya memang segala sesuatunya bisa menjadi isu ya Mas. Mudah-mudahan pemerintah juga sudah memasukkan ini sebagai pertimbangan untuk melakukan kebijakan ini. Bahwa di satu sisi ini perlu ditata betul, tetapi momentum dan kemudian biaya dan manfaatnya, saya kira pemerintah harus ukur kembali begitu ya. Jangan sampai ini menjadi bumerang di masyarakat, terus menjadi ketegangan antara nanti, karena ini nggak sederhana sih Mas, karena ini melibatkan agen, melibatkan pangkalan, terus melibatkan pengecer, kemudian juga melibatkan para ibu-ibu yang segmennya cukup beragam ya Mas. Kita tidak membayangkan, kebetulan saya dari keluarga kampung Mas di desa, kalau ibu saya harus verifikasi dan lain sebagainya di desa yang mungkin internetnya juga kadang ada kadang tidak. Saya kira juga profil yang seperti itu juga banyak Mas di kita begitu. Jangan sampai itu menimbulkan kericuan di masyarakat. Nah, berbagai hal ini saya kira perlu menjadi pertimbangan dan harus dikalkulasi oleh pemerintah. Mas Komaydi, menarik berikutnya, tantangan selanjutnya kan ini ada kuota juga, dan ini bagaimana Anda melihatnya? Selain nanti belinya pakai KTP, kemudian juga nanti ada pembatasan dari volume yang akan dibeli begitu. Iya, khawatirnya ini juga nanti bisa geser-geser sih Mas. Misalkan kuota saya sehari dapat sebulan dapat 5, baru dapat 4, nanti saya pakai lagi untuk Mas Pras gitu. Jadi berbagai peluang atau berbagai potensi juga bisa timbul di masyarakat sih Mas ininya. Oke. Nah, Anda melihat ujungnya ini efektif atau tidak nanti dengan adanya pemberlakuan pembelian LPG 3 kg melalui KTP ini? Yang sudah-sudah kalau mekanismenya pembatasan biasanya ini kan bukan yang pertama nih Mas Pras. Kalau BBM mungkin ya sejak saya menggeluti di sektor energi dan kenal Mas Pras dan kawan-kawan di media, saya kira juga hampir setiap tahun ada seperti ini gitu. Seingat saya sejak 2008 sampai sekarang berputar-putar di situ. Tetapi kalau pembatasan biasanya tidak pernah terrealisasi secara full seperti rencana awal ya Mas. Konteksnya misalnya kita bicara pembatasan untuk BBM ya, sudah banyak program. Mungkin sudah ada 5-6 kali program, tetapi ujung-ujungnya juga kembali ke model awal begitu Mas.
Nah, jangan sampai hal-hal yang sudah kita lewatkan, sudah kita lalui dan tidak berhasil itu tidak diambil hikmahnya begitu ya. Yang paling potensial, yang paling bagus untuk mendorong ini ya subsidi langsung sebetulnya. Tetapi kalau subsidinya masih ke barang, ya ujung-ujungnya nanti ketika ada protes, ada penolakan, dilonggarkan lagi begitu, Mas. Itu dia insight yang menarik ya, yang perlu dicermati dan semoga juga menjadi wawasan baru bagi pemirsa terkait dengan upaya pemerintah memang untuk supaya tepat sasaran. Kita tahu niatnya baik, kemudian tujuannya baik, dan semoga nanti pada saat pelaksanaannya juga tidak ada riak-riak kecil yang terjadi di masyarakat begitu ya, khususnya di teman-teman grassroots ini. Baik, Mas Komaydi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Komaydi. Baik, sehat selalu Mas Bas. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan membebaskan ibu kota Jakarta dari kepungan polusi udara.